Salam sedulur 22. Salam satu gebrakan hehe. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah PSHT. Para pesilat PSHT atau paling tidak fans dari perguruan PSHT. Sebuah perguruan seni bela diri besar, yang banyak mencetak para pendekar hebat dan saya yakin para pembaca setia artikel ini adalah para pesilat PSHT atau paling tidak fans dari perguruan PSHT. Persaudaraan Setia Hati TRT di masyarakat dikenal lebih akrab dengan PSHT. Kota di Indonesian selain itu, SH TRT merupakan organisasi olahraga bela diri, salah satu organisasi pencaksilat yang dibentuk oleh Ki Hajar Harjowotomon kemudian namanya disepakati menjadi persaudaraan Setia Hati TRT di sebuah pertemuan pertamanya di Madiun, pada tahun 1948 PSHT adalah yang masuk dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI hingga sekarang ini PSHT sudah mempunyai anggota pesilat sekitar 7 juta di seluruh Indonesia dan mempunyai cabang di 236 kabupaten. Atau PSHT juga mempunyai 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat di luar negeri. Seperti Malaysia, Belanda, Rusia, Moskow, Timor Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Prancis. Sebelum ke sejarah SH TRT, mari kita simak sejarah berdirinya SH atau Setia Hatin sekitar tahun 1903. Ki Ageng Ngabehi Surodiwiryo, pencipta pencaksilat ini, meletakkan dasar gaya pencaksilat Setia Hati di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya, yang bersistem persaudaraan dengan nama sedulur tunggal Ketiren pada tahun 1917, atau lebih tepatnya di kawasan dekat Tanjung Perak pada saat awal berdirinya perguruan ini gaya silatnya beliau beri nama Joyo Gendilo Ciptomuljo. Beliau kemudian pindah ke Madiun pada tahun 1917 dan mendirikan persaudaraan Setia Hati di Winongo, Madiun. Dalam sejarah PSHT, Pusat Pendidikan Pencaksilat Setia Hati pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Harjowotomo setelah mendapat restu dari Ki Ageng Ngabehi Surodiwirjo pada tahun 1922. Ki Hajar Harjowotomo yang merupakan salah satu pengikut aliran pencaksilat Setia Hati yang berasal dari Pilangbango. Hal ini beliau lakukan karena pada saat itu, ilmu pencaksilat hanya diajarkan kepada mereka yang mempunyai status kebangsawanan, seperti bupati, wedana, atau masyarakat bangsawan, yang memiliki gelar raden sehingga Ki Harjowotomo berkeinginan agar ilmu pencaksilat ini juga bisa dipelajari oleh rakyat jelata, khususnya para pejuang perintis kemerdekaan. Niat ini disetujui oleh Ki Ageng Ngabehi Surodiwirjo. Asalkan nanti pusat pendidikan harus mempunyai nama yang berdasarkan permintaan beliau juga maka dibentuk SHPSC atau Persaudaraan Setia Hati Pemuda Sport Club. Bagi para pengikut Ki Ngabehi Surodiwirjo, pembentukan ini disebut pemutatan karena keluar dari organisasi yang laman pihak-pihak yang mendukung pemurnian aliran Setia Hati kemudian mengklaim sebagai penerus ajaran yang sah dari Ki Ageng Ngabehi Surodiwirjo, yang berbentuk perguruan menjadi bentuk persaudaraan untuk mendukung konsep demokratisasi organisasi. Namun, meskipun dirubah, mereka tergabung dalam PSHWTMS Winongon Soratno Sorengpati merupakan salah seorang murid Ki Hajar Harjowotomo pada tahun 1942 berperan penting dalam mengganti nama SHP. SC menjadi Setia Hati TRT. PSHT kemudian mengubah sistem organisasinya dari konsepsi dan tradisi sistem perguruan masih tetap dilanjutkan oleh Mas Imam Kosupanga terus, hampir semua jurus-jurus perguruan dikembangkan agar tidak sama dengan jurus-jurus Joyo Gendilo Ciptomuljo milik SH Winongo, yang sekarang dikenal dengan Setia Hati Panti. Pendidikan dalam pencaksilat PSHT mempunyai inti unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, kebenaran, dan kebahagiaan dalam pencaksilat PSHT.
Materi yang diajarkan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pencaksilat pemula yang meliputin 1. Senam masal 2, senam dasar 3 jurus, senam 4 jurus toyan 5 jurus belatin 6 kripensilat seni tunggal, ganda dan beregu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok prestasi untuk mengikuti event atau kejuaraan olahraga yang melibatkan pencaksilat dengan materi tanding serta silat seni baik tunggal, ganda, maupun beregu. Dan yang terakhir adalah kelompok pencaksilat bela diri praktis. Kelompok ini biasanya diberi materi bela diri profesional, pertunjukan dan keterampilan khusus dalam pencaksilat setia hati trete. Falsafah dan ajaran utama yang diajarkan adalah manusia dapat dimatikan atau dibunuh. Manusia dapat dihancurkan tetapi manusia tidak bisa dikalahkan selagi manusia tersebut masih setia pada hatinya sendiri, atau ber-SH pada diri sendiri. Di atas manusia tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan manusia kecuali kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran tersebut tumbuh hingga menjadi keinginan semua warga Ishatrete yang ditakuti, sehingga menjadi kekuatan tersendiri bagi para pesilat PSHT secara pribadi maupun persaudaraan. Bagi warga setia hati Trete tidak ada apapun, baik dari bangsa manusia maupun yang lain, jin, makhluk halus dan lain-lain, kecuali ketakutan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini poin-poin penting dari falsafah ajaran PSHT yang diambil dari ajaran leluhur Irjawan. 1. Seorang yang memiliki jiwa ksatria hanya mau melawan orang yang mampu menghadapinya, bukan orang yang lemah daripadanya. 2. Setiap rasa kesusahan, keburukan, serta masalah-masalah lain jika dijalani dengan kesabaran dan lapang dada maka akan terasa sebentar saja. 3. Menang tanpa mengalahkan, mendatangi tanpa kawan, sakti tanpa kesaktian, dan kaya tanpa kekayaan. 4. Seberapa tinggi semangatmu mencari pengetahuan, seberapa dalam dirimu menuntut ilmu, seberapa banyak guru yang mengajarmu, tetap kembali pada dirimu sendiri. 5. Jangan sok pintar karena akan salah arah, jangan suka berbuat curang karena akan celaka, yang ragu-ragu akan binasa. 6. Bekerja dengan giat tanpa pamrih, cepat tanpa mendahului, dan tinggi tanpa menandingi. 7. Bekerja dengan giat tanpa pamrih, cepat tanpa harus mendahului, dan tinggi tanpa harus menandingi. 8. Sebaik-baiknya orang adalah yang memberi pertolongan tanpa ingin pertolongannya diketahui orang lain. 9. Tega melihat sakitnya, tidak tega melihat matinya, yang maknanya adalah mampu menerimanya hanya akan jadi cobaan semata yang dialami jika warga PSHT berani menyakiti seseorang, memperbaiki bukan merusak, apalagi membunuh. 10. Seberapa besarnya kesengsaraan, seberapa besarnya kesengsaraan yang dialami jika mampu menerimanya hanya akan jadi cobaan semata. Terima kasih telah menonton channel Akila Putri Channel. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.